Dan pemenangnya adalah Invisible Hopes, sutradara dan produser Lamtiar Simorangkir. Terima kasih FFI. Kami hanya ingin memanfaatkan kesempatan kali ini untuk memberitahukan kepada semua Bapak Ibu yang hadir di sini dan semua yang nonton di rumah bahwa sangat banyak anak-anak yang lahir dari ibu narapidana dan harus hidup di balik jeruji penjara, dan itu butuh perhatian kita. Pak Presiden, Bapak harus lihat Invisible Hopes, Bapak harus mohon maaf, saya ingin malam ini Bapak berjanji untuk melakukan sesuatu bagi anak-anak di balik jeruji penjara, Pak. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Mana saya sama lagi? Enggak, kalau dijeblosin begini. Udah dibuktiin, dijeblosin lagi. Bawa masuk kata-kata bapaknya tidak kabur. Iya, pada nggak tanggung jawab di siaran. Ntar pulang cari bapak baru. Banyak. Cuma kurang bapak. 15 dewasa, anaknya 3, udah pengap nih. Kalau bisa ya dikasih kamar yang lebih besar, biar anaknya nggak keringetan, biar ada hawanya. Anak begini mah, anak sabu mah, ini mbak, aku sebenarnya nggak bisa diem. Kadang aku kesel sama orang gitu, jadi emosinya kayak gitu. Mungkin karena sakit hati juga kali sama bapaknya dia ya. Yang sudah bisa memberikan fakta ya kepada kita bagaimana situasi di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan di Indonesia. Walaupun hanya mengambil sampel beberapa, tapi menurut saya itulah kondisi faktual anak-anak yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan itu. Nah, kalau saya lihat ya, disandingkan dengan international regulation, pertama kalau kita bandingkan dengan Bangkok Rules, dengan Nelson Mandela Rules, jadi kondisi Indonesia itu memang hampir sama dengan beberapa negara berkembang lainnya, menyatukan antara anak dengan orang dewasa. Yang kedua, hak tumbuh kembang anak di dalam lembaga pemasyarakatan itu belum menjadi perhatian negara. Negara belum hadir untuk memperhatikan hak tumbuh kembang anak di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam 2 instrumen yang saya sebutkan tadi, untuk ibu hamil itu dia mendapat tempat khusus, tidak menyatu dengan warga binaan pemasyarakatan WBP, tidak boleh menyatu sebetulnya. Demikian juga ketika dia anak itu harus disembunyikan di mana dia berada. Tidak boleh diketahui bahwa dia berada dalam lingkungan penjara. Jadi kita sebetulnya sudah melanggar 2 instrumen internasional yang saya sebutkan tadi. Jadi dia harus disembunyikan. Tidak boleh melihat bahwa dia ada di dalam penjara. Ya tadi kan juga ya anak-anak itu ada di dalam dan berbaur. Alasan pemerintah klise ya, keterbatasan anggaran untuk membangun lembaga pemasyarakatan, tetapi apa dampaknya? Ya mengorbankan anak-anak kita. Kalau kita lihat data yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, tiap bulan itu ada sekitar 50 anak ya lahir atau dibawa ibunya ketika ibunya dinyatakan bersalah, seperti kasus tadi, nyatakan bersalah oleh pengadilan, dia punya anak yang tidak mungkin dititipkan dengan alasan-alasan ya
ya, misalnya lingkungan nggak bagus atau dia nggak yakin akan dijaga sebaiknya oleh keluarganya, sehingga dia harus membawa anak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang 22 Nomor 22 tahun 2022, itu batas usia anak tinggal di lembaga pemasyarakatan atau rutan adalah 3 tahun. Kalau dalam peraturan sebelumnya 2 tahun. Ya, sekarang dinaikkan maksimum 3 tahun. Bahwa di banyak negara sekarang itu narapidana perempuan dikasih hak untuk cuti selama menjalani proses persalinan itu. Nah, jadi cutinya itu tidak memotong masa keputusan yang dibuat oleh hakim. Kalau 6 tahun cuti 1 tahun, kemudian dia tetap masuk, tetap menjalani hukum sisa tadi itu. Jadi model itu lebih banyak. Kalau di Indonesia ada pembebasan bersyarat, tapi pembebasan bersyarat itu kan 2/3 telah menjalani hukuman. Nggak bisa juga diterapkan di Indonesia kepada, kan nggak tahu kita kapan hamilnya kan, ketika dia masuk bisa jadi sedang hamil, jadi tidak akan mungkin dapat fasilitas itu. Dan yang terakhir adalah kalau kita lihat statistik, yang paling banyak itu perempuan masuk dalam lembaga pemasyarakatan itu paling besar adalah narkoba, 70%, dan mereka menjadi pengedar bukan pemakai. Sebabnya apa ya? Suaminya nggak bekerja, ya, ditinggal oleh suaminya sehingga dia terpaksa harus menjual itu untuk kehidupannya. Dan yang kedua adalah pencurian, itu 30%. Jadi kalau kita gabung itu 80, sekitar 70 tambah 30, ya hampir 100% karena kejahatan-kejahatan yang sifatnya adalah material. Ada kecil sih ya, nggak sampai 5%, yaitu penganiayaan. Itu penganiayaan karena bela diri ya, karena membela dirinya, karena dia mengalami korban KDRT, terpaksa dia melakukan perbuatan yang melampaui batas dari apa yang diterimanya. Jadi kalau kita lihat struktur itu memang narkoba dan pencurian yang biasa mereka lakukan, yang harusnya mereka tidak diinapkan di penjara bersama anak-anaknya, harusnya bisa dibina di luar lembaga pemasyarakatan. Hadir mungkin begini nah. Mengenai perempuan, wanita-wanita yang ada di penjara yang melahirkan anak, di tadi apa judulnya Invisible Hope, dan yang lain-lainnya yang menurut saya sudut-sudut yang diambil yang kadang-kadang kita tidak mempunyai pikiran ke arah itu. Ini saya kira sebuah pandangan yang tajam yang diwujudkan dalam sebuah film yang sangat apik.